Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian, sahabat Sandi Nation dan Sandi Nation Youth Ambassador. Sebelumnya terima kasih nih yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk acara Ruang Tumbuh. Sebelumnya sepertinya kurang semangat nih ya. Agar lebih semangat saya mau cek ombak dulu nih. Sepertinya ya. Saya coba untuk salam lagi dan sebelum salam saya akan menggunakan pantun. Nanti teman-teman semua bisa on mic ya atau chat cakep di kolom komentar. Haji Muhyiddin ke Pelabuhan Ratu pulangnya main selancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga rezekinya lancar. Oh, cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya kurang kompak nih ya. Paling enak kalau ada yang salam langsung jawab on mic kali ya, menjawab salamnya ya. Coba saya ulangi sekali lagi. Untuk itu izin saya menggunakan pantun lagi. Bang, makan singkong paling enak direbus, apalagi dicampur opak. Biar silaturahmi enggak putus, jawab salam saya dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, cakep, mantap semuanya. Selamat datang, selamat malam kepada teman-teman semua yang udah hadir dan meluangkan waktunya untuk acara Ruang Tunggu pada malam hari ini. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Gimana, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita sebagai anak muda Indonesia, anak muda bangsa, sebagai generasi bangsa harus sehat selalu dan semangat selalu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini. Semoga capeknya yang malam ini mungkin baru pulang kuliah, baru pulang kerja. Semoga capeknya mendapatkan ilmu dan balasan yang setimpal pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang Step to Grow Happily for Young Generation, yang dimana pada malam hari ini adalah program dari Shandi Nation atau yang disebut sering Ruang Tumbuh. Dan biasanya acara Ruang Tunggu ini sering diadakan setiap malam Sabtu atau hari Jumat jam 7 malam. Jadi untuk program Sandi Nation ini memiliki tujuan untuk mengupgrading atau mengup skill-skill anak muda Indonesia sebagai penerus bangsa Indonesia. Seperti itu. Sebelumnya malam hari ini kita sudah kedatangan teman kita, pemateri kita, yaitu Kak Alwi. Gimana Kak Alwi kabarnya? Halo Kak Falah, Halo Alhamdulillah baik nih Kak. Kak Alwi. Iya, selamat malam Kak Alwi. Selamat Bagaimana malam Kak kabarnya? Falah. Bagaimana Kak? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Oh Kak ya, Falah kabarnya sebelumnya nih? alhamdulillah sehat. Oh iya, sebelumnya agar lebih semangat atau lebih kenal, saya lupa perkenalan di Kak Alwi ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fala Rusli Hawari dari Sandi Nation Youth Ambassador Provinsi Banten. Baik, hai Kak Alwi Kafala, sehat banget Kak. Alhamdulillah sehat. Untuk teman-teman bagaimana kabarnya nih? Coba dong, aku mau tahu teman-teman semua. Seperti ini. Hanan, bagaimana kabarnya? Elvia, semoga sehat selalu ya. Wah, sedang sakit. Semoga diberi kesembuhan ya. Nah, kalau boleh tahu ini teman-teman semua berasal dari mana nih? Mungkin ada yang dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Oh, banyak banget ya. Waduh, Dari ada seluruh yang Indonesia. ada yang Cirebon baru hadir. putus katanya Iya. Kak Falah nih. Ya saya Makassar hadir. Wah, dari mana lagi nih? Jatim, Surabaya, Jawa Barat, Bandung nih Kak. Saya hadir asal Sulawesi. Wah, mantap. Ya, Sulawesi Selatan, Jawa Barat. Oh iya, mantap semuanya hadir. Kebetulan nanti oh ya pengumuman nanti dari Provinsi Jawa Barat akan mengadakan acara
gathering lagi ya. Mungkin teman-teman yang dari Jawa Barat, Bandung bisa hadir. Dan juga nanti di tanggal 23 teman-teman yang dari Banten bisa hadir di acara gathering. Untuk ngobrol-ngobrol santai juga. Wih, ikutan tuh guys. Nah, sangat menarik. Nanti jangan lupa ikutan ya. Oke, hadir Aceh semuanya hadir. Wah, banyak sekali ya. Sekarang ada 25 audiens yang ikut bersama kita. Untuk itu agak mempersingkat waktu karena sudah pukul 19.16. Pada malam ini di acara Ruang Tumbuh ke-19 ya Kak Alwia, kita akan membahas tentang Step to Grow Happily for You Generation, yang dimana mungkin belakangan kali ini dari teman-teman sering kali ya merasakan overthinking dan perilaku-perilaku yang negatif, berpikir negatif dalam hidup. Untuk itu pas banget nih teman-teman yang hadir pada hari ini, karena Kak Alwi akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah tumbuh bahagia untuk generasi muda. Itu pas banget ini. Mungkin teman-teman sekarang biasanya generasi sekarang tuh sering yang namanya mental health ya Kak Alwi ya. Mungkin nanti akan Betul sekali, dibahas Kak. dengan Kak Alwi. Pas banget nih. Untuk itu agak mempersingkat waktu karena sudah jam 19.17 ya. Takutnya nanti kemalaman. Langsung kita mulai aja ya teman-teman ya. Kak Alwi. Siap. Um, Mungkin saya langsung share screen aja ya Kak Falah ya. Oke siap Kak Alwi. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak Falah. Selamat malam Indonesia. Waduh, ini karena ini semuanya dari Sabang sampai Merauke nih Kak. Jadi nyapanya harus semuanya gitu, harus Indonesia ini. Wah, sebelumnya terima kasih kepada Kak Falah yang sudah memberikan saya kesempatan, saya waktu untuk em, sharing-sharing di ruang tumbuh malam ini. Yang kebetulan ruang tumbuh malam ini kita akan membahas tentang steps to grow happily for young generation, yaitu langkah-langkah untuk tumbuh secara bahagia untuk generasi muda. Yang mana kita tahu kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu sering merasa overthinking, sering merasakan hal-hal negatif atau perasaan-perasaan negatif yang itu apa namanya mengganggu akan pertumbuhan mereka gitu, mengganggu akan berkembangnya mereka gitu. Nah pada malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah agar kita itu tumbuh dengan happy, bagaimana sih agar hal-hal negatif yang ada dalam diri kita itu bisa kita hilangkan, bisa kita kurangi sedikit-sedikit gitu. Nah pada malam ini saya pinginnya tuh sharing-sharing aja gitu, sharing-sharing dan pengennya interaktif gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau cerita juga, itu boleh banget ya. Nanti bisa langsung aja raise hand atau misalnya um, apa tulis aja langsung di kolom chat gitu. Nanti bisa dibantu sama Kak Falah mungkin ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung mulai aja. Nah, ini ada perkenalan dari saya dulu sebentar. Ada sedikit perkenalan dari saya. Saya itu sekarang mahasiswa ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Sebenarnya saya aslinya dari Bandung, dari Tasikmalaya, Tasik sama Bandung lah. Lahir di Tasik tapi besar di Bandung gitu. Kemudian lanjut kuliah di Surabaya di Universitas Airlangga, jurusan ekonomi Islam. Nah, saya juga sekarang alhamdulillah baru mendirikan T-Companion, salah satu perusahaan jasa travel yang berlokasi di Surabaya juga.
Kemudian saya juga sempat menjadi tutor bahasa Turki di IM Polyglot. Kemudian saya juga sebagai coach di IM JMA Academy Surabaya, yaitu camp buat anak-anak umur 9 sampai 19 tahun untuk meningkatkan skill-skillnya gitu, untuk improving skill. Kemudian saya juga sebagai Sunny Nation Youth Ambassador 2023 dari Provinsi Jawa Barat. Nah, langsung aja nih, kita mau tanya-tanya nih ke teman-teman semuanya. Aku mau nanya dong, kira-kira kapan sih kakak-kakak, teman-teman ngerasain cemas atau khawatir gitu tentang hidup tuh? Entah tentang masa depan, atau ngerasa hidup tuh kayak nggak jelas aja gitu, nggak enak, apa-apa tuh kayaknya hampa gitu, nggak enak. Terus jadi yang mana perasaan-perasaan itu tuh akhirnya menimbulkan emosi-emosi negatif gitu, kayak gampang emosi, kehilangan harapan juga. Nah, kira-kira kapan nih terakhir dan kalau boleh diceritain kenapa gitu? Baru aja tadi sore Kak, habis lulus kuliah Bang. Waduh, siap Bang Ajay. Ketika udah mulai sekolah SMA, baru saja. Waduh, ini kalau boleh tahu kenapa nih? Boleh dong sambil cerita-cerita nih. Karena kita di sini apa bebas ya, maksudnya biar lebih interaktif gitu. Jadi bisa sambil cerita-cerita juga. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngomong boleh. Nanti raise hand aja biar nanti dibuka ininya mic-nya gitu. Bingung Bang galauin masa depan. Waduh, siap. Apalagi nih ketika udah lulus kuliah Bang. Karena nggak ada support katanya. Karena belum dapat kerjaan. Bikin masa depan. Wah, ternyata kegalauannya itu, kekhawatirannya itu beda-beda ya tiap orang ya. Nah, banyak yang diharapin Bang. Waduh, siap ngeharapin siapa nih? Siap-siap. Berarti emang apa namanya, terutama di anak muda ini banyak ya kegelisahan-kegelisahan ataupun rasa cemas yang emang terkadang itu mengganggu kita untuk tumbuh gitu loh. Nah, di materi kali ini aku akan membahas resep bahagia dari salah satu perspektif filsafat yang mana mungkin kalian sering dengar tokoh-tokoh filsafat ini, sering dengarnya mungkin dari baca-baca buku atau kata-kata motivasi gitu. Terus dia itu sebagai ininya apa yang mengatakan itu gitu. Nah, filsafat ini tuh salah satu tokoh-tokohnya itu yaitu ada Marcus Aurelius, Epictetus, sama Seneca. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Aku mau bahas kebahagiaan dari perspektif siapa nih? Ada yang bisa tahu nggak? Filsafat ini tuh lagi rame di 3 tahun kebelakangan gitu. Jadi ya betul betul Marcus Aurelius ini salah satu tokohnya. Nah filsafatnya filsafat apa nih yang lagi rame 3 tahun kebelakangan? Karena katanya filsafat ini tuh benar-benar sesuai banget sama kondisi anak muda zaman sekarang. Filosofi teras, Kak. Wah, betul sekali. Betul. Jadi di malam hari ini aku akan bahas tentang filosofi teras dalam bahasa Indonesianya. Yang mana filosofi teras itu eh, kalau bahasa ininya itu stoikisme, filsafat stoa gitu. Kalau bahasa Indonesianya filosofi teras. Wah, betul sekali. Wah, ini yang jawabnya yang jawab benar ini em, udah pada baca bukunya nih kayaknya nih. Wah, oke. Tiap malam always Dr. Faiz. Wah, siap. Punya bukunya, Kak. Wah, iya. Betul. Itu worth it sekali untuk dibaca dan malam ini juga aku akan banyak banyak bahasan yang emang aku ambil dari buku filosofi teras itu. Jadi buat kalian-kalian yang emang belum baca bukunya nanti bisa baca bukunya gitu. Oke, langsung aja nih. Nah, stoikisme. Stoikisme itu adalah suatu filosofi kuno yang berasal dari filosofi kuno yang berasal dari Yunani kuno. Filosofi ini telah memberikan panduan berharga bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan mereka. Tidak hanya memiliki nilai historis, tapi stoikisme juga memiliki relevansi yang besar dalam dunia modern. Nah, makanya kalau teman-teman sering lihat YouTube tentang filsafat-filsafat stoik ini
akhir-akhir ini tuh terutama di 3 tahun kebelakang ini lagi ramai banget diperbincangkan karena itu filsafat tapi dia tuh nggak yang ribet-ribet banget gitu loh. Ini benar-benar relevan sama anak muda gitu, sama keresahan-keresahan anak muda di zaman sekarang gitu. Nah, oke kita lanjut. Nah, kita akan bahas kebahagiaan dari si stoikisme. Jadi, stoikisme mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebagai apatheia, kata Yunani yang artinya a itu not dan pathos itu suffering. Yang mana sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free emotions, di mana kita freedom from all passions. Nah, kebahagiaan bagi kaum Stoa itu adalah saat tidak ada emosi, saat tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati gitu. Nah, jadi menurut filsafat Stoa ini, apa sih yang namanya bahagia? Bahagia itu menurut Stoa atau menurut Stoikisme ini, itu di mana kita tuh nggak merasa terganggu, di mana kita tuh tidak ada emosi-emosi negatif. Kita nggak ada iri hati, kita nggak ada rasa sombong, kita nggak ada jengkel sama orang. Nah ini makna kebahagiaan dari Stoikisme gitu. Nah kemudian, nah terus gimana caranya kita dapat kebahagiaan kalau kita itu udah stres gitu? Marah-marah di jalanan nih gara-gara ada orang yang apa namanya pakai knalpot brong gitu kan, tiba-tiba di depan kita ngong gitu, terus kita langsung emosi gitu. Terus ada orang yang apa kita nih misalnya di lampu merah terus dari belakang tot 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 gitu, ada orang kayak gitu kita langsung stres, kita langsung emosi gitu. Nah gimana caranya buat dapat kebahagiaan kalau kita aja masih mudah stres gitu. Misalnya di grup WA nih, lihat-lihat di grup WA ada sesuatu yang bikin kita nggak enak, tersinggung. Habis itu lihat story IG misalnya, lihat teman udah punya pencapaian yang bagus, kita ngerasa iri hati. Nah, itu kalau misalnya kita kayak gitu, itu tuh kita masih jauh dari yang namanya kebahagiaan gitu. Nah, habis ini kita akan bahas bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan ketenangan jiwa dan terhindar dari emosi-emosi buruk. Nah, menurut stoikisme, yang pertama itu, oh ya, nanti aku akan bahasnya cuma 3 aja ya, sebenarnya banyak gitu, apa, pandangan kebahagiaan dari stoikisme itu. Tapi ini aku ngambil dari buku filosofi teras juga, yang aku ambil cuma 3 aja. Nah, yang pertama itu yaitu hidup selaras dengan alam. Nah, dalam konteks nature dari manusia, stoikisme itu menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan. Nah, kalau kita ingin hidup kita tenang dan bahagia, maka kita harus hidup selaras dengan alam. Nah, stoikisme ini percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita itu saling terkait dan itu bagian dari alam gitu. Nah, dalam agama ini mungkin disebutnya sebagai takdir ya gitu. Nah, kalau misalnya nih kita menyesali kondisi keluarga, kondisi negara kita, kondisi kesehatan kita saat ini, berarti kita itu udah keluar dari keselarasan kita dengan alam. Karena semuanya itu, semua yang sudah terjadi ini, itu mengikuti keteraturan alam. Termasuk kita kumpul malam ini di sini, ini itu sebagian dari takdir. Ini sebagian dari alam itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen bahagia, maka kita harus hidup selaras dengan alam. Jadi apapun yang alam kasih ke kita, apapun takdirnya, kita harus terima gitu loh. Nah, karena kalau misalnya kita apa nggak menerima itu, yang bakal terjadi itu hal-hal emosi emosi negatif tadi. Kita bakal ada iri hati, kita bakal ngerasa jengkel, kita juga bakal terlalu banyak overthinking gitu. Padahal ya udah hidup itu selaras aja dengan alam gitu. Apa yang alam kasih gitu. Apa yang takdir kita jalani, ya itu yang harus kita nikmatin, yang harus kita syukurin gitu loh. Karena um, gini ya, kalau misalnya di Islam itu ada sebuah pepatah yang bilang kayak seandainya waktu
kita sebelum diciptakan, sebelum kita dilahirkan itu kita disuruh memilih bagian takdir, maka takdir yang akan kita pilih itu takdir yang kita jalanin hari ini gitu. Karena kita tuh nggak pernah bakal tahu ke depannya bakal gimana gitu. Nah, ini di sini harusnya kita positive thinking, harusnya kita husnuzon gitu. Bahwa ya udah gitu. Selama kita udah berusaha, selama kita udah melakukan yang terbaik ya udah gitu. Jalanin aja, nikmatin aja gitu. Ya karena kalau misalnya kita tidak menggunakan nalar, akal sehat, rasio gitu, itu kita nggak ada bedanya sama binatang gitu loh. Coba lihat kayak binatang gitu. Mereka kan nggak ada akal gitu. Apa-apa pakai nafsu, pakai emosi gitu. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan hewan, dengan binatang gitu. Kalau manusia itu apapun yang terjadi, dia tuh punya akal, punya nalar. Makanya dia kayak dia gunain akalnya gitu buat mencerna semua itu. Nggak tiba-tiba langsung emosi, nggak tiba-tiba langsung marah, langsung iri gitu. Nah, enggak, karena manusia itu dikasih akal sehat dan nalar gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada dikotomi kendali. Nah, aku yakin teman-teman pasti sering banget dengar tentang ada hal-hal yang ada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang di bawah kendali kita atau tidak tergantung pada diri kita gitu. Nah, ini tuh bagian dari salah satu ajaran di stoikisme juga, tapi ini tuh udah benar-benar tersebar juga, udah tersebar kemana-mana gitu, karena emang bagus gitu ajarannya yang tentang dikotomi kendali ini. Nah, kita bahas nih. Nah, kita harus tahu nih, apa aja hal yang di luar kendali kita dan apa aja yang di dalam kendali kita. Maksudnya biar apa? Biar kayak gini. Ketika hal-hal itu di luar kendali kita, maka itu tuh kita nggak usah mikirin semua itu gitu, karena kita nggak ada kendali buat di situ gitu. Kita tuh cuman ada kendali di hal-hal yang emang bisa kita kendaliin aja. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita itu nggak usah kita pikirin gitu, karena ya udah kita nggak bisa kendaliin itu, jadi kita nggak usah mikirin itu gitu loh. Nah, yang pertama nih, hal yang di luar kendali kita itu yaitu tindakan orang lain. Tindakan orang lain, misalnya kayak apa namanya, ada orang yang mukul mukul teman kita misalnya. Itu kan hal di luar kendali kita ya. Sebenarnya itu tuh nggak bisa kita kendaliin. Kita juga nggak usah mikirin itu. Tapi ada hal yang di dalam kendali kita itu apa? Pertimbangan kita, opini kita, atau persepsi kita gitu. Jadi misalnya um, ya udah kita bahasnya ini aja deh. Misalnya tindakan orang lain itu ada ada seseorang yang memukul temannya sendiri atau memukul ibunya sendiri gitu. Kan itu tindakan orang lain itu di luar kendali kita. Kalau misalnya kita masih memikirkan atau mengkhawatirkan semua itu gitu, ya yang ada malah kita bakal stres, kita bakal kebawa emosi gitu. Karena padahal itu di luar kendali kita nggak bisa kontrol itu gitu. Tetapi ada juga yang di dalam kendali kita apa persepsi kita terhadap masalah itu, pertimbangan sama opini juga gitu. Nah, ketika kita melihat kayak gitu ya udah, itu tergantung kita. Kita mau bawa diri kita ini ke hal positif, ke emosi yang positif atau ke emosi yang negatif gitu. Nah, yang kedua ada opini orang lain. Sama opini orang lain juga ini tuh di luar kendali kita, di luar kontrol kita gitu. Misalnya ada orang yang bilang ke kita kayak ini lu mah salah gitu, lu mah lu jelek gitu, atau misalnya ide lu itu nggak bagus gitu, ide lu itu basi misalnya kayak gitu, kan itu opini orang lain kan, itu di luar kendali kita nggak bisa kontrol itu. Tetapi yang bisa kita kontrol itu opini atau penerimaan kita dari semua itu gitu. Kita bisa melihat itu kayak oh ya udah sih gitu, lagian dia juga nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi, dia juga mungkin nggak tahu gitu ide kita kayak gimana. Jadi nggak usah terlalu mikirin opini orang lain ke kitanya, tapi yang harus kita kontrol itu persepsi kita gitu. Jadi ya apapun yang orang lain omongin gitu, itu kembali ke diri kita gitu. Jadi ya udah kita ambilnya yang positifnya aja gitu, kayak ya udah sih, lagian omongan dia nggak bisa aku kontrol juga, ngapain juga aku pikirin gitu kan. Yang bisa aku pikirin itu gimana caranya biar aku menerima apa yang diomongin gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu apa ya nggak usah terlalu dipikirin, karena itu di luar kendali kita gitu. Percuma juga kalau misalnya kita pikirin, kalau misalnya kita pusingin, apakah itu bakal mengubah opini orang tersebut? Enggak kan, yang ada malah nambah emosi negatif kita gitu.
Kemudian yang ketiga ada popularitas kita. Nah, kenapa popularitas kita ini termasuk hal di luar kendali kita? Karena apa yang namanya popularitas itu kita apa namanya kita itu bisa mendapatkannya, mungkin kita bisa mendapatkannya, tapi kita tuh tidak bisa mengontrol untuk menjaganya gitu. Misalnya kayak gini, kita lagi populer nih, wah udah yakin sih kayak wah gue bakal terus populer gitu, tiba-tiba kita ada keceletot gitu, salah ngomong, nah terus tiba-tiba popularitas kita turun gitu. Nah, atau misalnya ada orang yang tiba-tiba jatuhin kita gitu, ngefitnah kita, yang mana akhirnya popularitas kita turun gitu. Nah, itu kan hal di luar kendali kita, makanya kita nggak usah terlalu memikirkan popularitas itu gitu. Yang harusnya kita pikirin yaitu ya bagaimana caranya kita menerima semua itu gitu, kayak gitu. Kemudian yang keempat nih, ada kesehatan kita. Apalagi ini mungkin kalian mikir kayak kenapa kesehatan itu di luar kendali kita gitu. Nah, aku mau nanya dong, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kesehatan itu masuknya di luar kendali kita, bukan di dalam kendali kita? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa kesehatan itu masuknya di luar kendali kita, bukan di dalam kendali kita? Ada yang raise hand, Kak Hayatun Nufus. Boleh, boleh Kak, silakan. Oh, nggak bisa unmute ya. Oh, ini kapalnya nggak bisa unmute ya Kak ya? Iya. Walah, nggak bisa unmute. Oh ya udah, coba di kolom chat aja Kak Hayatun Nufus. Coba, kenapa alasannya kesehatan itu termasuknya hal di luar kendali kita, bukan di dalam kendali kita? Alwi bisa untuk unmute itu. Coba di unmute. Bagaimana Kak Jas? Halo, Cuy. Iya, untuk yang tadi present mungkin sudah bisa dibuka mic-nya. Oke, silakan. Yang tadi raise hand, Kak Hayatun Nufus, boleh. Silakan kalau mau ini, udah dibuka unmute-nya. Oke, terima kasih Kak. Suara saya kedengaran? Terdengar Kak, silakan. Menurutku karena setiap orang itu pasti menginginkan sehat nih Kak. Setiap kita juga selalu berusaha menjaga kesehatan. Namun kenapa terkadang kita sakit? Itu adalah qadarullah atau kuasa dari Allah. Karena terkadang menurut dari kita sendiri orang Islam, Allah itu memberikan kita sehat, memberikan kita sakit. Karena yang pertama mungkin Allah ingin kita lebih banyak berzikir lagi, ingin kita dekat dengan Allah dengan meninggalkan aktivitas kita di dunia ini, dan ketika sakit pula dosa-dosa kita itu terhapuskan. Itu Kak. Baik. Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Kak Hayatun Nufus. Nah, betul ya teman-teman ya. Itu salah satunya kenapa kesehatan kita itu di luar kendali kita. Karena yaitu yang atau mungkin takdir ya. Yang yaitu apa namanya? Kita kan nggak pernah tahu ya kapan Allah bakal ngasih cobaan sakit ke kita gitu. Nah, kalau dari sisi stoikisme, kenapa kesehatan itu di luar kendali kita? Karena kita itu bisa aja berusaha untuk sehat gitu. Kita bisa aja nih berusaha untuk sehat dengan cara kita apa namanya? Kita makan sehat, kita olahraga teratur. Tetapi kenapa kesehatan ini di luar kendali kita? Misalnya contohnya kayak gini. Kita udah berusaha hidup sehat, kita udah berusaha hidup dengan aman gitu. Terus suatu saat kita tuh naik motor nih misalnya. Terus tiba-tiba dari belakang ada mobil yang
orang lagi mabok gitu terus ngendarain mobil terus nabrak kita tiba-tiba. Yang mana pada saat itu akhirnya kita merasakan lumpuh gitu. Nah, itu kenapa kesehatan di luar kendali kita, karena kita tidak pernah tahu mungkin suatu saat kita akan apa namanya ya bakal terjadi di hidup kita hal-hal yang emang nggak bisa kita prediksi gitu, termasuk dalam kesehatan ini. Makanya kenapa kesehatan ini termasuk ke dalam di luar kendali kita. Jadi akhirnya tentang kesehatan ini nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi apa namanya, ketika hal itu terjadi ke kita, ya udah, karena itu di luar kendali kita, akhirnya udah kita juga nggak bisa apa-apa. Ya udah, berarti kita cuma bisa melihat dari persepsi kita bagaimana agar kita tetap bisa berpikir positif dalam keadaan seperti itu pun gitu. Tapi tetap bukan berarti kita nggak boleh berusaha untuk menjaga kesehatan, bukan. Tapi ada kalanya gitu, kesehatan itu emang di luar kendali kita kayak gitu. Kemudian yang kelimanya ada kekayaan nih. Nah, kenapa kekayaan itu termasuk di luar kendali kita? Mungkin ada yang protes. Kan kita bisa berusaha nih, kan kita bisa berusaha untuk menjadikan kaya, untuk menjadi kita banyak uang gitu. Kenapa kekayaan itu maksudnya kepada hal yang di luar kendali kita? Karena gini, karena kekayaan itu bisa lenyap dengan sekejap. Misalnya, kita punya rumah yang mewah, punya rumah banyak, punya mobil banyak gitu. Tapi tiba-tiba ada suatu hal yang buat rumah kita kebakaran, mobil kita kecelakaan gitu. Nah, itu termasuk ke dalam hal di luar kendali kita gitu. Kalau misalnya amit-amit nauzubillah ya, misalnya hal itu terjadi sama kita gitu. Karena itu hal di luar dan misalnya kita merasa kekayaan itu hal di dalam kendali kita, maka kita bakal stres gitu, bakal kayak wah, menyalahkan diri sendiri, kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu gitu. Yang akhirnya kita stres. Tapi kalau misalnya kita sadar bahwa kekayaan itu di luar kendali kita tuh bakal benar-benar plong gitu, kembali ke persepsi kita gitu, kayak oh ya udahlah, kan aku juga nggak bisa ngontrol gitu, kan itu hal di luar kendali aku, buat apa aku musingin, buat apa harus aku bikin stres gitu, karena ya semua itu di luar kendali aku. Yang bisa aku kontrol itu hal-hal yang di dalam kendali aku aja gitu, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kondisi saat kita lahir. Nah, apalagi ini, kalau ini udah pasti kan, ini di luar kendali kita gitu. Maksudnya di sini kondisi saat kita lahir itu gimana? Misalnya kita terlahir dari keluarga yang kayak gimana, kita lahir gendernya apa, kita lahir di tahun berapa, itu kan semuanya di luar kendali kita ya. Makanya kita itu kalau misalnya orang masih ada yang mikir kayak, wah kenapa sih gue harus terlahir di keluarga ini, yang mana keluarga ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Itu tuh nggak bisa kayak gitu, karena itu hal di luar kendali kita nggak bisa kontrol itu gitu. Buat apa kita stresin, buat apa kita pusingin, karena nggak bakal bisa kita ubah gitu loh. Yang bakal bisa kita ubah itu apa? Persepsi kita, biar hal-hal emosi-emosi negatif itu berubah menjadi emosi positif gitu. Termasuk misalnya kayak ada di gender juga mungkin ya, kayak kenapa sih gue harus terlahir sebagai cowok atau terlahir sebagai cewek gitu. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan berpikir seperti itu, yang ada kita bakal stres gitu. Yang ada tuh tiap hari ya udah gitu misu-misu, keluarnya tuh emosi-emosi negatif kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sadar itu tuh hal yang di dalam kendali kita, akhirnya udah kita mengubah persepsi kita tentang semua itu gitu. Kemudian selanjutnya ada peristiwa alam. Nah, peristiwa alam ini salah satunya itu kayak bencana alam, ya gempa bumi, tsunami kayak gitu ya. Nah, ini juga kan hal di luar kendali kita nih. Jadi maksudnya tuh ya kita nggak bisa kontrol semua ini. Yang bisa kita kontrol ya kembali lagi tadi, yaitu persepsi kita tentang semua ini gitu. Tentang bagaimana kita memandang semua ini gitu, memandang peristiwa alam ini. Itu yang bisa bikin yang bisa bikin sesuatu yang emang terlihatnya negatif bisa jadi positif. Kalau misalnya kita sadar bahwa yang bisa kita kontrol itu persepsi kita, pertimbangan atau opini kita aja gitu. Nah, salah satu contohnya lagi ada harga saham gitu kan. Karena yang di luar kendali kita, jadi ya udah kita juga nggak bisa kontrol gitu. Yang bisa kontrol yaitu ya udah persepsinya aja gitu. Nah, ini bagian dari dikotomi kendali. Jadi fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kontrol dan jangan pernah fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita, karena percuma.
kalau kita terus fokus sama hal-hal di luar kendali kita, yang terjadi kita bakal terus-terusan dapat emosi-emosi negatif gitu. Yang terjadi itu kita bakal terus-terusan stres. Jadi udah fokus aja ke hal-hal yang emang di dalam kendali kita. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, yang terakhir ini ada mengendalikan interpretasi dan persepsi. Nah, dalam stoicisme ini ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impression dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut, yaitu representation. Nah, kita itu sering gagal memisahkan keduanya. Pada umumnya, kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tapi kemudian menjadi positif atau negatifnya itu karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Aku mau kasih contoh dari contoh dari nomor 3 ini. Nah, kita semua itu pasti setuju ya sama yang namanya nah, misalnya nih, kita itu bakal setuju bahwa ketinggalan kereta saat mau ke kantor atau kampus gitu, motor atau mobil kita banyak kempes di tengah jalan, smartphone yang baru kita beli 2 hari jatuh gitu, kacanya retak. Nah, itu tuh pasti dalam pikiran kita itu kan kayak hal negatif gitu, yang mana kalau misalnya itu terjadi pada diri kita tuh bakal marah lah, bakal sedih lah gitu, bakal ya pokoknya bakal merasakan emosi-emosi yang kurang baik gitu lah. Padahal sebenarnya kejadian-kejadian yang tadi sudah saya bilang seperti smartphone yang baru kita beli tiba-tiba jatuh, itu tuh sebenarnya kejadiannya itu dia tuh netral, dia tuh nggak ada positif atau negatifnya. Tetapi yang menjadikan kita sedih atau yang menjadikan kita marah itu adalah perspektif kita atau persepsi kita terhadap kejadiannya itu gitu. Nah, di dalam hidup kita itu kita tuh selalu ada interpretasi otomatis gitu. Misalnya kayak kalau misalnya kita ngelihat ini deh, misalnya kita ngikutin suatu lomba nih, terus kita lihat hasilnya bahwa kita tuh kalah gitu. Nah, interpretasi otomatis kita itu pasti kayak sedih, wah kenapa sih kok gue bisa gagal gitu, kenapa sih padahal gue udah ngelakuin yang terbaik kok bisa kalah. Nah, itu adalah interpretasi otomatis ada di dalam diri kita gitu. Itu yang biasanya kita kita luapin gitu kalau misalnya dalam keadaan dalam posisi lagi kayak gitu. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, terus bagaimana caranya melawan interpretasi otomatis itu? Nah, di sini ada contoh nih. Yang pertama itu contohnya terjebak di kemacetan. Interpretasi otomatisnya, kita pasti langsung mikir kayak, wah, gue buang waktu nih di sini gitu. Terus akhirnya, kalau misalnya dengan interpretasi otomatis itu, akhirnya kita jadi marah, kita jadi kesal, kita jadi frustasi. Karena apa? Karena ketika kita terjebak di kemacetan, interpretasi otomatis kita itu masih berpikirnya bahwa gue buang waktu di sini nih gitu. Akhirnya yang terjadi itu, yang timbul itu emosi negatif. Akhirnya kita marah, kita kesal, kita frustasi gitu. Karena apa? Karena interpretasi otomatis kita udah bilang kayak, wah, gue buang-buang waktu di sini nih gitu. Nah, kayak gitu. Terus gimana caranya buat melawan interpretasi otomatis? Karena interpretasi itu harus kita lawan juga kalau misalnya interpretasi kita tuh jelek gitu, masih jelek gitu. Nah, contohnya, misalnya peristiwanya sama nih, terjebak di kemacetan, tapi kita ubah interpretasinya, jadi interpretasi rasional. Misalnya kita ubah cara pandangnya jadi kayak, wah, gara-gara macet ini aku bisa pakai kesempatan ini buat baca buku nih gitu. Nah, itu kan peristiwanya sama nih, tetapi cara pandang kita aja yang beda. Yang pertama itu kita ngerasa kayak kita buang-buang waktu di macet, yang keduanya kita ngerasa kayak karena kita itu udah tahu bahwa kita harus melawan pemikiran-pemikiran negatif gitu. Akhirnya kita nyari-nyari apa sih yang bisa bikin semua ini jadi positif gitu. Akhirnya kita mikir kayak, wah, gue kena macet nih, tapi gue bisa pakai kesempatan ini untuk baca buku. Karena kalau misalnya nggak ada macet ini, gue nggak bakal bisa baca buku. Misalnya di kantor gue penuh kerjaan, sampai rumah udah capek, langsung tidur, dan nggak ada waktu buat baca buku gitu. Nah,
Makanya si macet ini bakal jadi sebuah anugerah gitu. Kalau misalnya kita melihat macet ini dari sebuah perspektif yang positif. Jadi, oh berarti gara-gara macet ini gue bisa baca buku nih gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa kayak gitu, nanti yang munculnya tuh jadinya emosi positif gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Tenang. Meskipun macet, yang terjadi tenang. Terus jadi terinspirasi juga untuk baca buku nih gitu. Nah, itu efek dari interpretasi positif, interpretasi rasional yang kita bikin gitu. Jadi kalau misalnya interpretasi kita yang kita bikin itu masih jelek, ya otomatis nanti outputnya juga bakal emosi yang negatif. Tapi kalau misalnya interpretasi yang kita bikinnya itu positif, yang bakal keluar juga nanti emosinya itu positif gitu. Ini tinggal kalian yang milih aja. Kalian mau terus-terusan misuh, marah-marah, kesal, frustasi, atau mau jadi tenang, terus malah jadi dapat hal positif gitu. Nah ini sebenarnya tentang pilihan aja. Ini tuh tentang kesadaran diri gitu bahwa ya udah kalau misalnya kalau misalnya aku pengen tenang, hidupku pengen damai, hidupku pengen tumbuh dengan bahagia, ya udah kita datengin hal-hal positif gitu. Interpretasi dari setiap kejadian itu kita ubah jadi hal-hal positif gitu. Kayak gitu. Soalnya kayak gini, kalau misalnya kita stres, kalau misalnya kita gampang marah, itu tuh kenanya tuh nggak cuman ke diri kita doang gitu. Teman-teman kita kena nggak enak juga gitu, mereka pasti kesal juga, keluarga kita kayak gitu juga kena juga, tetangga kita kena juga gitu. Dan yang paling yang paling parahnya itu kalau misalnya kita terus-terusan stres, terus-terusan emosi, terus-terusan marah-marah, itu bakal kena ke kesehatan kita sendiri juga. Nah makanya dari mulai sekarang nih, ayolah kita coba ubah gitu hal-hal yang emang awalnya itu negatif, kita ubah jadi positif gitu. Kalau misalnya dalam kasus ini di yang kedua ini, contohnya dari peristiwa gitu. Misalnya kita terjebak di kemacetan, tinggal kita aja gitu melihatnya dari perspektif mana. Nah gitu, tentang interpretasi itu. Nah kayak gitu. Mungkin saya lanjut. Nah ini nih, ada langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kan manusia itu ada interpretasi otomatisnya gitu ya. Kalau misalnya kita kena macet, kita marah-marah. Kalau misalnya kita kena kena senggol orang misalnya di kereta, kita marah-marah, kita kesinggung misalnya. Nah, terus gimana sih langkah-langkah yang bisa kita ambil saat kita mulai merasakan emosi negatif gitu? Karena semua ini butuh latihan gitu, nggak semuanya tiba-tiba bisa jadi positif semuanya gitu, enggak kayak gitu. Semuanya itu butuh latihan gitu. Nah ini tuh dimulai dari saat kita mulai merasakan emosi-emosi negatif. Disingkat jadi STAR, yaitu stop, think, and assess. Dan yang ketiganya itu ada respon. Nah, yang pertama di stop ini, maksudnya dari stop ini, yaitu ketika kita mulai merasakan emosi-emosi negatif, kayak misalnya tadi saya bilang ketika kita macet, atau misalnya ketika kita tiba-tiba disenggol orang, yang pertama harus kita lakuin itu stop, udah berhenti dulu gitu, berhenti dulu, jangan tiba-tiba ngucap atau tiba-tiba mikir kemana-mana, udah usahain untuk berhenti dulu, udah stop dulu, stop mikir apapun, stop ngelakuin apapun gitu. Yang kedua, setelah kita berhenti, coba think and assess gitu, coba kita pikirin sama kita nilai gitu. Maksudnya pikirin sama nilai itu gimana, coba hal apa yang harus kita lakuin gitu, apakah kita harus marah, dan apa benefitnya kalau misalnya kita marah gitu. Dan kita nilai juga nih, kira-kira dia itu ngelakuin ini ke kita secara sengaja atau emang nggak sengaja gitu. Bisa aja kayak gini nih, misalnya ada orang, kita lagi di jalan naik motor misalnya, lagi pelan-pelan, tiba-tiba ada mobil yang dari pinggir itu tiba-tiba nyerobot gitu dengan kencang. Kalau misalnya kita masih negatif gitu, kita tuh bakal langsung marah-marah kayak, wah dia nih nggak tahu tata krama, nggak tahu gimana, wah pokoknya marah-marah lah gitu. Tetapi kalau misalnya kita udah mau berusaha untuk mendapatkan emosi atau energi positif, maka yang pertama itu kita bakal stop dulu, kayak tahan dulu. Yang kedua tuh kita tuh bakal mikir kayak, nanti kalau gua marah, ini bakal berdampak, bakal dapat sesuatu nggak ya gitu. Terus kita nilai juga, apakah dia itu
kayak gitu benar-benar benar-benar karena dia nggak punya tata krama, atau bisa aja kan dia karena kayak gitu itu mungkin dia itu lagi urgent gitu, mungkin dia mau ke rumah sakit atau dia mau ke suatu acara yang emang penting banget buat hidup dia gitu kan, kita nggak pernah tahu kan. Jadi setelah kita berhenti, kita coba pikirin sama nilai gitu, kita mau ngambil yang mana nih gitu, kayak gitu. Kemudian setelah itu baru kita kasih responnya. Nah, dari sini juga yang menentukan gitu. Kita mau ngasih respon negatif apa mau ngasih respon positif gitu. Sebenarnya selalu ada alasan untuk kita ngasih melihatnya dari sudut pandang positif gitu. Misalnya kayak gini aja. Aku kasih contoh lagi nih. Misalnya kita tiba-tiba di PHK dari kerjaan nih. Kita tiba-tiba di PHK dari kerjaan. Kalau misalnya kita mau ngikutin nafsu kita, interpretasi yang negatif tadi, mungkin kita bakal langsung misuh kayak, waduh, gue salah apa nih gitu, kok tiba-tiba gue di PHK, padahal gue udah ngelakuin yang terbaik. Wah, ini kayaknya muncullah asumsi-asumsi negatif, ada fitnah ke orang kayak gini kayak gitu, yang mana nantinya yaitu yang terjadi adalah emosi gitu. Emang iya, memang memang mungkin kita sedih gitu, tapi kan kembali lagi ke tadi, itu hal luar kendali kita gitu. Yang bisa kita kendaliin adalah persepsi kita. Kita mau bawa hal ini ke hal negatif atau ke positif gitu. Nah, kalau misalnya terus mungkin kalian ada yang nanya, terus gimana caranya? Apa contohnya kalau misalnya ketika kita di PHK terus kita memandangnya dari sisi positif gitu. Sebenarnya selalu ada alasan buat kita memandang sesuatu itu dari sisi positifnya gitu. Misalnya kalau tadi kan ketika dia di PHK dia langsung misu-misu, nyalahin orang lah, nyalahin bosnya lah, bahkan sampai parahnya mungkin nyalahin Tuhan lah, nyalahin Allah lah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita udah terbiasa latihan memandang semuanya itu dari sisi positif, maka bisa aja kita tuh mikir kayak, wah, aku di PHK nih, nanti aku bakal dapet pesangon, yang mana pesangon itu bisa aku jadiin buat bisnis, buat jadi modal bisnis aku. Nah, itu kan salah satu impian aku dari dulu, pengen jadi pebisnis. Kalau misalnya aku kerja ya aku bakal kayak gini aja gitu. Nah, itu salah satu contoh dari perspektif positif gitu. Jadi ya itu, semua itu pilihan gitu. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup kita itu bahagia, atau mau hidup kita itu penuh dengan emosi, penuh dengan kestresan. Jadi itu kembali lagi ke kita mau milih yang mana gitu. Tetapi kembali lagi, semua itu tuh nggak mudah buat dilakuin gitu. Semuanya itu butuh proses. Nah, itu. Jadi untuk latihannya itu kita bisa mulai dari STAR ini. Ada stop, think and assess, dan respon gitu. Coba dari hal kayak gini dulu. Dari ketika misalnya ada suatu peristiwa yang bikin kita jengkel, kita stop dulu, jangan ngapa-ngapain, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Habis itu coba kita pikirin kita pikirin kita harus kayak gimana maksudnya. Terus nilai juga apakah ini tuh benar-benar salah atau benar gitu. Nah, habis itu baru kita kasih respon. Nah, ini latihan-latihan kayak gini yang bakal kalau misalnya kita terus ngelakuin latihan kayak gini, nanti otomatis lama-kelamaan kita tuh bakal jadi bakal hidup dengan positif, bakal yang datang ke kita tuh hal-hal positif gitu, nggak terus-terusan yang datang tuh emosi-emosi negatif aja kayak gitu. Nah, oh ya, aku mau ngasih contoh satu lagi deh. Misalnya kayak gini nih, misalnya ada orang Batak ketemu sama orang Jawa. Terus kan biasanya orang-orang Batak itu cara penyampaiannya itu agak keras gitu ya. Terus kalau orang Jawa itu mereka itu secara lembut gitu. Nah, kalau misalnya orang Jawanya ini dia belum tahu tentang orang Batak ini, nah dan dia misalnya punya pemikiran yang negatif gitu, maka dia tuh bakal nyangkanya, wah, ini orang baru juga kenal udah marah-marahin gua, ini orang baru juga kenal udah ngomongnya udah kasar aja. Padahal dia tuh nggak tahu gitu, padahal emang dia tuh sebenarnya ngomongnya tuh lembut, tapi ya cara dia ngomong tuh kayak gitu loh. Nah, itu juga yang harus kita hindarin gitu. Karena ya itu, hal-hal positif itu bakal datang kalau misalnya kita mikir positif juga gitu. Jadi itu kembali ke kita, terserah kita mau ngambil yang negatif atau yang positif gitu. Nah, kemudian sebelum saya akhiri materinya,
ada satu ungkapan dari Seneca, salah satu tokoh di Stoikisme juga, dia bilang, if you live according to what other think, you will never be rich gitu. Kalau kamu masih hidup dengan apa yang orang lain pikirkan, maka kamu itu tidak akan pernah kaya gitu. Jadi maksudnya itu, kalau kita tuh ngelakuin sesuatu kayak, wah, gue takut orang nganggap kita jelek, gue malu, terus gue takut dihina orang, maka kita tuh nggak bakal pernah maju, kita nggak bakal pernah kaya, karena ya perspektif orang, opini orang tuh beda-beda, dan itu tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol itu apa? Opini kita dan persepsi kita terhadap opini mereka gitu. Nah makanya itu kayak, tapi bukan berarti kita apa bukan berarti kita nggak usah apa nggak usah memperhatikan perasaan mereka juga, enggak gitu. Kita juga harus tetap respect dong gitu. Tapi maksudnya di sini itu kita nggak boleh takut gitu buat ngelakuin sesuatu yang positif ya, hanya takut karena dipandang jelek oleh orang lain. Nah, kayak gitu. Makanya fokus ke diri kita sendiri aja, fokus ke hal-hal yang bisa kontrol aja. Buat hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, udah itu mah serahin aja gitu. Biarin kita mah fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Nah, mungkin itu aja Kak Falah untuk ruang tumbuh di malam hari ini. Oh, baik. Terima kasih Kak Alwi. Oh, dari penyampaian yang tadi sangat menginspirasi banget ya mengenai bagaimana kita menyikapi soal kehidupan saat di dunia. Seperti itu ya Kak Alwi ya. Sebelum itu mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung raise hand aja ya. Nah, mungkin langsung kita buka aja nih. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar untuk menanyakan gitu perihal materi atau mau curhat gitu tentang kehidupannya ya Kak Alwi ya. Betul sekali Kak. Silakan. Mungkin langsung kita ini ada Kak Nelly yang ingin bertanya, bisa langsung on mic, Kak Nelly. Bisa. Oke. Selamat malam. Terima kasih kepada Kak Falah yang udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Kak Alwi. Dari tadi saya udah menyimak nih slide pertama tadi, kita ada membahas tentang menerima tuh ya. Itu yang saya tangkap ya. Soalnya tadi saya sedikit nggak dengar yang selanjutnya gitu kan Kak. Tapi yang aku nangkep di situ Kakak ada menyampaikan bahwasanya kita harus terima nih takdir apapun gitu ya. Ya kan Kak, tadi di slide pertama kan. Ini berbicara kita discuss nih ya Kak. Karena kan tadi Kakak bilang ini kita diskusi gitu kan. Nah, jadi aku nangkepnya nih kan Kak. Kalau kita berbicara tentang takdir yang harus diterima, kayak nggak bisa nih kita kayak mengubah gitu, kayak terima-terima aja gitu kan. Aku bukan tipe orang yang bisa nerima sesuatu tuh dengan kayak lempeng gitu aja, enggak. Karena aku memang membantah apapun itu, sekalipun itu kayak bener, ya aku harus tahu asal kebenarannya itu dari mana gitu kan. Mungkin kita bisa ngangkat satu kasus yang lagi booming nih di negara kita, berbicara tentang kebahagiaan. Sekarang kan prioritas kebahagiaan rakyat ya. Nah, mungkin teman-teman juga tahu gitu kan. Sedikit menyinggung tentang kebahagiaan rakyat yang sekarang sedang ditindas. Jadi berbicara tentang apa ya? Kalau kita bilang sekarang membahagiakan rakyat. Sekarang kita hampir pemilihan nih di 2024 gitu kan. Nah, tips nih dari kakak, memilih pemimpin yang tepat. Karena yang kita tahu sekarang, mereka berkoar-koar seakan berperi kemanusiaan kepada manusia-manusia yang seharusnya kita nggak peduli terlebih dahulu. Kita boleh peduli. Saya buka kasus, lempeng-lempeng ini tanpa ada sensor ya. Saya bilang terus ini tentang kasus Rohingya. Lah, ini yang lagi booming. Karena kita generasi muda wajib peduli akan kasus ini. Kita tahu pelajaran dari kasus dari Palestina tersebut itu sejarah memang tertulis dalam Al-Quran, dan itu adalah pembelajaran, bukan berarti kita harus juga menerapkan kepedulian kita kepada Palestina sama si Rohingya ini. Karena saya pribadi kontra nih sama keberadaan mereka. Mereka itu merusak, mereka itu virus. Karena yang saya tahu banyak penjilat-penjilat yang di atas, tuan-tuan yang di atas itu pro terhadap mereka. Ya, ini jujur saya dari kemarin saya panas banget dengan kasus ini, dan saya juga udah duduk sama teman-teman saya yang dari BEM, dari Paguyuban, dan dari beberapa komunitas lainnya mengangkat masalah ini. Mungkin teman-teman juga tahu, saya terlepas ya pendapat dari kalian gitu kan. Karena yang kita tahu di sini pendapat kalian itu adalah pendapat kalian dan ini pendapatku. Tapi aku orang yang kontra. Menurut kakak, bagaimana sih
meningkatkan kebahagiaan rakyat dengan pemimpin-pemimpin atau tuan-tuan kita yang ada beberapa oknum. Mungkinkah bisa dikatakan oknum jika 80% tuan-tuan di atas adalah oknum? Gitu ya. Oke, itu gimana nih menurut kakak nih memilih pemimpin yang benar-benar tepat? Karena banyak calon-calon pemimpin yang kita lihat di sini, semuanya lebih ke menindas rakyat sih menurutku ya. Kita buka kasus ini aja, satu kasus ini, terlepas kasus lain. Karena saya orang Aceh asli dan orang Lusmawe di Aceh Utara. Saya di sini korban dan di sini saya benar-benar nggak terima dan saya tolak benar-benar tim kontra ya. Nah, mungkin kakak bisa ngangkat nih kasus ini karena saya mungkin bisa discuss sama kakak di sini juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih kak. Baik. Wah, seru banget nih Kak Nelly nih pertanyaannya. Sekalian bahas kasus juga ya. Kita sekalian study case juga. Jadi, ya teman-teman nanti kita kalau ada yang misalnya mau nyangga atau mau ngasih opini juga boleh ya. Kita feel free di sini nih. Kebetulan kita sampai jam 9 ya, Kak Falah ya? Iya, benar, Kak Alwi. Oke. Siap. Jadi, terima kasih buat Kak Nelly atas pertanyaannya dan mungkin ini bakal jadi buka study case ya buat kita ya. Oke, aku mencoba melihat dari sudut pandang aku sendiri ya tentang yang tadi Kak Nelly bilang gimana sih cara kita dapetin pemimpin yang mereka tuh benar-benar pro kebahagiaan rakyat gitu. Soalnya kan masih banyak oknum-oknum pemimpin yang mereka tuh kayaknya enggak pro gitu sama kebahagiaan rakyat gitu. Terus ya tadi dibahas tentang masalah Rohingya juga gitu ya. Oke, yang pertama mungkin yang bakal aku coba kasih opininya yang tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang pro rakyat gitu. Ini kalau dari aku sendiri nih Kak, semua pemimpin itu terutama sekarang ya udah mau pilpres ini semuanya itu pasti menjual menjual keresahan-keresahan, menjual atau apa ya? Ya bukan mempromosikan, kayak ya menjual janjinya gitu loh, kayak seakan-akan semuanya itu paling pro sama rakyat gitu. Padahal setelah dia menjabat, ya nggak semua janjinya itu terrealisasi gitu. Yang mana masih banyak kebijakan-kebijakannya itu yang malah kontra gitu sama kebahagiaan rakyat itu sendiri. Nah, kalau dari perspektif aku nih, dan aku mungkin bakal balik lagi tadi ke masalah stoikisme tadi. Yang pertama untuk memilih pemimpin, karena semua pemimpin itu menjual janji akan pro sama rakyat gitu. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku sebagai muslim, karena ya aku juga nggak tahu ya mungkin mana yang benar-benar bakal menepati janjinya, mana yang benar-benar pro sama rakyat. Yang pertama aku lakuin mungkin aku bakal lihat visi misinya, aku bakal lihat programnya, aku lihat rekam jejaknya juga. Kira-kira dia nih benar-benar dari dulunya tuh suka nempatin janji atau enggak, visi misinya bagus atau enggak. Setelah itu sebagai muslim, mungkin saya sholat istikharah atau minta petunjuk sama Allah gitu. Karena kan kita nggak tahu ya di dalamnya kayak gimana gitu. Nah, itu hal pertama yang emang harus kita lakuin gitu buat memilih pemimpin kalau menurut pandangan saya. Tetapi misalnya nih udah kejadian pemimpin yang kita yang kita pilih ini dia jadi presiden misalnya, tapi tiba-tiba dia malah nggak pro sama rakyat, dia malah pro sama kepentingannya dia sendiri gitu misalnya. Terus apa yang harus aku lakuin? Apakah aku harus ngeluarin misu-misu apakah aku harus marah-marah? Kan kalau buat aku sendiri aku nggak kayak gitu. Kalau aku sendiri ya udah, selama kita tadi udah berusaha untuk memimpin pemimpin yang terbaik, selama kita udah berusaha buat istikharah, buat melihat yang mana yang terbaik menurut kita dan tiba-tiba dia mengecewakan gitu ke depannya, ya udah itu udah di luar kendali kita. Yang pada akhirnya udah gitu kayak ya udah deh gitu akhirnya yang penting gue udah usaha, gue udah mencoba melakukan yang terbaik gitu ya udah. Sekarang mungkin lebih ke persepsi kita aja melihat semua itu biar kita nggak emosi, biar kita nggak stres, biar kita hidup tenang gitu. Tapi bukan berarti kita harus membiarkan pemimpin kita kayak gitu terus gitu, nggak gitu juga gitu ya. Tetap kita juga harus mengkritisi mereka, kita juga harus ya kalau mereka salah ya kita bilang salah gitu kayak gitu. Tapi tetap buat ke dalam diri kita sendiri, kendaliin persepsi kita, lihatlah yang baik-baiknya gitu. Maksudnya itu bukan lihat yang baik-baiknya kita melupakan yang jelek-jeleknya, enggak, tapi bagaimana caranya biar kita tetap meskipun kita mengkritisi mereka, meskipun kita mengingatkan mereka, tapi kita tuh
santai gitu loh, kita tuh tetap tenang, kita tetap bahagia gitu. Jadi kita apa namanya, kita kritik kebijakan-kebijakan yang emang nggak baik, tapi dalam diri kita mah tenang aja gitu, bahagia-bahagia aja. Karena yang aku bilang tadi gitu, apa yang namanya, antara kejadian sama persepsi itu kita tuh kadang selalu menghubungkan. Padahal ya udah, misalnya kejadiannya kayak gini nih. Nah, meskipun kejadiannya kayak gini, persepsi kita tuh bisa kita ubah jadi persepsi baik gitu. Kayak gitu. Jadi itu biar apa? Biar kita tetap hidup tenang, biar kita hidup tetap bahagia. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masalah Rohingya. Kebetulan tadi sore juga aku baru buka berita ya. Katanya Wapres kita ini mau ngasih sebuah pulau, aku lupa pulaunya namanya pulau apa, buat pengungsi Rohingya ini katanya. Kayak gitu. Dengan alasan karena kemanusiaan. Itu kan. Sebenarnya aku juga ya, karena aku kan di Aceh ya, aku nggak terlalu tahu juga tentang Rohingya, tapi aku lihat di berita juga, terus tadi Kak Nelly juga udah bilang bahwa mereka itu sangat meresahkan ya. Apa namanya, ya aku ngerasa sedih juga gitu, kayak kok ngelunjak gitu, orang udah dikasih kok ngelunjak gitu, kayak lu tuh maunya apa gitu. Kayak nggak jelas banget kan gitu, udah kita kasih apa kesempatan buat ya dikasih tempat tinggal di Aceh, tapi tiba-tiba malah berontak, itu kan kayak buat apa gitu, maksudnya kayak nggak ngehargain banget gitu. Nah ya otomatis kan pasti orang-orang Aceh ya, termasuk mungkin orang-orang Indonesia itu nggak terima gitu dengan setelah kita bantu mereka kayak gitu. Nah kalau menurut aku ya, mungkin pemerintah itu berdalih kayak gitunya itu berdalih dengan kemanusiaan. Dia bilang mau ngasih pulau biar apa ya, karena itu tuh bagian dari kemanusiaan gitu. Dan sebenarnya aku juga belum lihat ya bagaimana reaksi dari PBB gitu, dari PBB tentang semua ini. Karena yang aku tahu sebenarnya dari kemarin juga apa namanya, prediksi pengungsi Rohingya mau masuk ke Indonesia ini tuh udah kedata sama PBB gitu. Aku juga nggak paham gitu. Kalau misalnya kok bisa gitu mereka dengan mudahnya masuk ke Indonesia kayak gitu. Ya pasti sih itu pasti apa ya? Ya pasti pemerintah ngedukung gitu, makanya bisa sampai mereka bisa masuk ke Aceh juga ya. Pasti mereka atas izin pemerintah juga kan gitu. Yang mana ya seperti kan yang dibilang tadi, kita kayak sok-sokan banget apa mau ngasih orang gitu, mau ngasih apa namanya, mau ngasih pulau, ngasih orang kayak gini, padahal rakyatnya sendiri masih banyak yang kelaparan, rakyatnya sendiri masih banyak yang apa namanya, ya yang susah lah gitu. Kok kita tiba-tiba mau membantu dengan sok-sokan kayak gitu gitu. Nah, mungkin dari perspektif aku kayak gitu sih, mungkin pemerintah awalnya pengen ngasih kebijakan kayak dengan dalih kemanusiaan, tapi ya gitu, mereka juga mungkin harusnya lebih aware juga sama orang-orang Indonesia yang masih kesusahan gitu. Ya kayak gitu sih mungkin kalau dari aku, pandangan dari aku Kak. Boleh silakan Kak Nelly kalau mau menyanggah lagi, atau siapapun boleh, kita diskusi aja malam ini, kita sharing-sharing aja. Boleh silakan Kak, langsung unmute aja. Yuk, baik. Kak Alwi, tadi terima kasih Kak Iya. atas paparannya atau masukannya, atau statementnya. Mungkin dari Kaneli bisa langsung unmic. Ya, Oke Kak. Mungkin tadi Kakak ada ngejawab, dalam jawaban Kakak, aku mendapatkan 2 pertanyaan nih di sini ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kita ketika memilih pemimpin kita harus melihat nih rekam jejak dari seorang calon pemimpin ya kan. Nah, banyak banget pemimpin kita yang memiliki rekam jejak yang baik Kak sebelum mereka ngejabat Kak. Mereka mau visi misi yang penuh dengan kebaikan seakan-akan dunia hanya milik mereka ya. Kalau kita bilang ya, karena yang kita lihat sekarang, menurut saya pribadi, saya nengok semua orang nih ya, dari kepemerintahan yang ada di Indonesia sendiri, banyak banget oknum-oknum. Saya nggak tahu ya bisa dikatakan oknum ataukah emang warga kali ya, atau rakyat emang kita 70% loh kayak gitu. Saya tengok nih, kebanyakan pemerintah atau aparatur-aparatur tuan-tuan yang di atas itu semuanya orang-orang yang ngedukung kontra sama rakyat. Kita lihat ya, rakyat itu ditindas loh sekarang, Kak.
istilahnya tuh yang benar, memang benar kata orang. Sekarang di 2023 apa hukum itu semakin tajam nih ke bawah. Banyak banget kasus karena kita miskin. Karena kita miskin lah, itu yang menjadi kendala kita. Karena apa? Hukum di Indonesia itu dapat dibeli dengan uang. Itu pendapat saya. Yang saya lihat dari realita yang ada sekarang. Tergantung ya teman-teman. Mungkin kita bisa discuss nih sama teman-teman semua yang ada di sini. Kalian bisa nyanggah nih pendapat saya. Tapi ini yang saya tengok. Dan salah satu yang bikin saya eh, kontra nih sama mereka karena yang saya tengok mereka hanya bisa mengumbar janji-janji dengan berkedok visi misi mengembangkan rakyat ini itu. Saya nggak percaya dengan visi misi kak. Saya menyanggah kata-kata kakak tentang visi misi, tentang rekam jejak karena itu nggak apa ya menurut saya nggak optimal nih kak. Karena apa? Banyak nih pemerintah-pemerintah kita itu yang mempunyai rekam jejak yang baik, prestasi yang banyak. Bahkan mereka tuh sebelum itu kayak apa ya orang-orang yang disegani tapi ketika mereka udah di atas mereka lupa siapa yang naikkan mereka, siapa yang mereka tindas sekarang itu adalah rakyat sendiri kak. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, eh kak bilang tadi ada mengatakan bahwasanya kita setelah kita memiliki pemimpin yang baik menurut kita dan dia naik gitu kan. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan kita mengingatkan. Lantas, bagaimana nih Kak? Kita negara demokrasi ya. Tapi ketika kita melakukan demo menyampaikan aspirasi kita dengan kondusif ya. Kita demo secara kondusif karena beberapa kali saya turun demo dan mengalami hal tersebut ya. Dan itu kondusif. Tapi yang mereka arahin ya mereka yang melawan kami, bahkan mereka yang menindas kami. Lantas, seperti apa yang dikatakan demokrasi dan seperti apa yang dikatakan mereka siap dikritik. Sedangkan yang kita tahu, itu hanya alibi. Itu hanya persepsi mereka untuk menyembunyikan kedok mereka. Itu pendapat saya, karena hukum itu nggak ada. Hukum itu ada ketika kamu beruang. Formalitasnya memang benar, hukum itu benar, tertulis benar. Tapi menjalankan menurut saya itu belum. Dan itu gimana Kak? Menurut Kak? Itu dari dua pendapat saya yang saya sanggah dari jawaban Kakak ya. Terima kasih Kak. Mungkin langsung saya jawab aja ya, Kak Falah ya. Iya, baik Ya, sekali. ya. Gini Kak Nelly, untuk yang pertama itu yang masalah visi misi sama rekam jejak gini ya. Ya karena kita itu kan apa buat calon yang sekarang ya, kan ada 3 nih, kan ada 3. Ya kalau misalnya bukan dari visi misi sama dari rekam jejak, ya kita dari mana lagi gitu Kak nyarinya. Sedangkan buat golput sebenarnya ya dan emang seharusnya sih buat golput itu kan kita nggak boleh karena suara kita itu benar-benar menentukan gitu loh. Benar-benar menentukan buat Indonesia ini ke depannya gitu. Jadi ya kalau misalnya bukan dari visi misi, kalau misalnya bukan dari rekam jejak, lantas kita harus ngeliatin dari mana lagi. Karena ya oke, yang Kak Nari bilang tadi, mereka dari awalnya mengumbar janji, tapi setelah naik dia mana ada gitu benar-benar ingkar sama semua janjinya, nggak ada janjinya yang dia ditepatin sama sekali gitu. Nah, maksud aku kenapa aku dari visi misi sama rekam jejaknya karena ya itu ini juga mungkin tantangan pemilu di Indonesia itu karena anak-anak muda zaman sekarang itu mereka itu udah kehilangan kepercayaannya gitu udah kehilangan kepercayaan jadi kayak percuma lah gue lihat visi misi percuma lah gue lihat rekam jejak karena toh nanti kalau naik dia pasti akhirnya kayak gitu lagi toh akhirnya kayak gitu juga gitu. Nah maksud saya kenapa harus lihat visi misi sama rekam jejak itu maksudnya ya setidaknya gitu ya kalau visi misinya itu bagus kalau visi misinya itu dan janji-janjinya itu emang apa namanya ya program-programnya itu bagus dan mungkin dari rekam jejaknya juga bagus gitu ya mungkin kalau misalnya bukan bagus ya setidaknya mendingan gitu misalnya mendingan ya kalau nanti seandainya dia naik dan dia itu visi misinya nggak dia jalanin dan janjinya itu nggak dia tepatin kita bisa apa ya bisa ngungkapin pendapat bisa kita kritik gitu loh ya meskipun kata Kanli tadi kebebasan berpendapat di Indonesia itu kayak masih kurang gitu demokrasi di situ di mana sih gitu apa demokrasi di Indonesia itu kayak gimana katanya demokrasi tapi kok kita demo kita juga yang kena kita yang gimana gitu kan. Nah maksud saya itu ya itu juga sih yang harus dikembaliin gitu oleh apa ya oleh pemerintah zaman sekarang. Oh bukan kurang setahu saya nggak ada. Siap. Nah ini juga mungkin ya ada apa banyak gitu salah satu mungkin kalian juga yang emang
udah kehilangan kepercayaan aja sama siapapun gitu, nggak cuma sama satu pihak, tapi sama siapapun, sampai pada akhirnya kayak, buat apa aku ngeliat visi misi, buat apa aku ngeliat rekam jejak kalau toh pada akhirnya semuanya itu nggak ada yang nempatin janji gitu loh. Tapi itu buat tugas kita juga sebagai anak muda Kak gitu. Kalau misalnya kita malah lepas kayak udah bodo amat, aku golput aja gitu. Aku bodo amat sama politik, aku nggak mau ngelihat semua ini gitu. Kalau kayak gitu, terus nanti siapa lagi yang memegang bangsa ini gitu kalau bukan kita. Yang harusnya kita lakuin sekarang itu ya udah kita kawal, biarin mereka ngasih visi misinya, ngasih rekam jejaknya kayak gimana, kita pilih. Kalau seandainya mereka nanti nggak sesuai dengan apa yang dia omongin dan nggak pro sama rakyat gitu, nah itu mungkin bisa kita ya bisa kita kritisi gitu. Dan aku yakin kok kalau misalnya eh, apa namanya aku punya keyakinan sebenarnya pemimpin-pemimpin itu eh, mereka tuh pengen banget sebenarnya ngasih semua janjinya itu benar-benar ngasih secara real gitu, nggak cuma omong doang. Tapi mungkin ya setelah dia menjabat kan pasti ada ini itu yang buat dia ya nggak ngelakuin janjinya gitu ya. Setidaknya kalau dari aku sendiri, setidaknya kalau dia punya visi misi, punya program yang baik ya, setidaknya ya itu yang bisa kita dukung gitu. Ya itu salah satu kita juga untuk mengawal jalannya pemerintahan, untuk mengawal demokrasi juga gitu. Ya, ya itu sih, meskipun mungkin sekarang ya kebebasan berpendapat, demokrasi itu udah mulai dibilang agak luntur gitu. Tapi ya kalau bukan kita siapa lagi Kak gitu. Kalau emang bukan kita yang turun, bukan kita lagi yang aware, mau siapa lagi gitu. Mau gimana bangsa ini kalau kita emang nggak aware sama itu gitu. Ya meskipun kita udah banyak yang kecewa sekarang, tapi ya gimana lagi gitu. Gitu sih Kak. Kemudian tadi yang keduanya apa ya? Saya lupa. Yang di Betul nih kata Kak Haikal. Kalau menurut aku sih sudah membudaya Kak. Mayoritas pemimpin kita pernah berada di posisi mahasiswa berlembaga dan demo seperti kita sekarang. Betul. Betul sekali Kak. Nih. Dapat juga kayaknya seru nih kita bicara politik. Boleh dong, ini kalau misalnya masih ada waktunya, Kak Fala atau Kak Jas, boleh mungkin yang mau on mic, boleh lah. Kita nggak apa kita diskusi-diskusi aja gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Mungkin yang ingin berpendapat atau menanyakan dengan Kak Alwi bisa langsung. Oh, ini ada Adelta ya, Adelta ingin bertanya. Mungkin boleh langsung on mic, ya Kak Yaslan. Bisa langsung. Oke, suara saya udah terdengar nggak ya? Ya, terdengar, Sudah. terdengar. Sebelumnya kenalin Kak, nama saya Delta dari Jateng di Semarang. Jadi Kak Alwi, boleh izin nanya ya, ini kan apalagi menyambung pertanyaan kakak yang sebelumnya tadi Kak Nelly ya, itu kalau di Jateng itu tuh banyak banget itu kayak baliho-baliho yang besar banget, tapi gagasannya nggak ada nih. Kayak yang viral sekarang ya, gemoy-gemoy ya. Di Jateng tuh banyak banget gitu, gemoy-gemoynya gitu. Kayak risih banget, gemoy-gemoy gitu. Kalau Nur Kak Alwi sendiri itu bagi kita nih pemuda-pemuda, apalagi kayak saya yang di Jateng atau mungkin yang di Jawa Barat, Jawa Timur juga punya tuh yang kayak gemoy-gemoy gitu. Itu tanggapan Kak Alwi, kita bagusnya itu gimana? Apa kita kayak kasih konten kayak aspirasi ataupun apa gimana gitu buat supaya ini kayak gagasan-gagasan itu kayak nyelonong banget gitu. Dan bahkan saya lihat itu kebanyakan baliho-baliho itu nggak punya lisensi gitu. Mereka pakai kartun-kartun, padahal nggak punya lisensi. Gimana nih tanggapan Kak Alwi? Oke, baik. Mungkin langsung saya tanggapi aja Kak Fala ya, karena nanti itu Kak Abdurrahman mau berpendapat juga. Oke, langsung aja nih Kak Delta nih, aku bahas ya. Dari perspektif aku sendiri. Yang tadi bilang di Jawa Tengah nih banyak baliho-baliho yang gimmick gitu kan, gemoy-gemoy gitu ya. Sebenarnya gini, aku ngelihatnya mereka itu tuh salah satu promosi mereka karena melihat kekurangan di anak muda juga. Ini ingat ya, ini salah satu kelemahan kita juga sebagai anak muda nih. Kita tuh cuma lihatnya itu dari gimmick.
Nah, ini bisa nyambung sama yang Kaneli tadi mungkin. Maksud aku gini Kak, kalau misalnya kita nggak nyuruh anak muda buat lihat visi misi sama adu gagasan, mereka tuh akan milihnya gimmick gitu karena kayak ini nih gemoy, ini gini-gini. Nah, dan mereka itu apa ya? Ya sorry itu saya mungkin tim pemenangannya salah satu mereka dari timnya itu kayak ngelihat kayaknya anak-anak muda di Indonesia dengan gimmick kayak gini mereka dapet deh gitu, dapet yang gemoy gimana gimana. Nah, itu yang jadi kelemahan anak muda kita juga. Nah, itu yang harus kita tekenin ke teman-teman kita terutama ya di lingkungan-lingkungan kita bahwa ini tuh milih pemimpin bos, bukan memilih karakter game gitu, bukan, itu memilih pemimpin. Jadi lihat visi misinya, pilih apa, lihat lihat program-programnya, lihat rekam jejaknya kayak gitu. Jangan apa ya namanya, hanya karena gimmick, hanya karena dia gemoy, udahlah aku pilih dia. Nah, kita yang harus apa ya, bilang gitu, harus ngingetin ke teman-teman kita atau lingkungan kita bahwa ya ini tuh kita memilih pemimpin, please lah lihat dari visi misinya, please lah lihat dari gagasannya gitu, kayak gitu. Waduh ini ada tak ya padahal yang dari militer malah saya nggak bisa. Waduh aku kalau itu kurang tahu ya, tapi ya itu sih kalau pendapatku ya, ya itu karena itu kelemahan di kita juga anak muda kita sekarang kayak ya udah gitu gue bodo amat visi misinya apa gagasannya apa yang penting ya udah gitu karena dia gemoy ya udah gue pilih gitu. Nah kayak gitu itu kelemahan anak muda sekarang. Jadi please lah, so ayo nih mumpung udah deket kan 2024 nih, ayolah kita coba lihat apa ya visi misinya, lihat program-programnya gitu. Mana sih yang kira-kira nanti dia bakal amanat juga, benar kata Kaneli tadi. Karena ya percuma kalau misalnya apa baik di awal doang, udah naik ke atas tiba-tiba nggak jelas gitu, nggak ada yang direalisasiin gitu. Nah kayak gitu mungkin Kak Data. Silakan Kak Abdurrahman, dari tadi udah angkat tangan. Nih, Kak Malik, bang yang suka joget-joget biarin aja biduan nanti kalau profesor diambil presiden wapres. Aduh, betul Kak Malik. Yang joget-joget tuh biduan aja kali ya. Kalau kalau presiden sama wapresnya joget katanya nanti hilang profesi biduannya. Waduh. Boleh, Kak Fala mungkin bisa di-unmute yang dari Kak Rahman. Ini teman-teman mohon maaf ya, aku nggak bisa bacain satu-satu semuanya chatnya karena udah main banyak juga nih. Nggak bisa on mic. Minta tolong Kak Falah itu buat Kak Rahman. Nah sebelum ke Kak Rahman sambil nunggu mic-nya juga ini dari Kak Haikal. Sebelum kita melihat keburukan para oknum pemimpin, saya justru melihat bahwa mahasiswa yang masif menggaungkan kritisasi kepada pemimpin justru secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik. Betul sekali Kak. Betul sekali. Nah kalau kita lihat-lihat track record oknum politisi yang kena kasus justru orang-orang yang berasal dari latar yang sama. Jadi kesannya orang-orang akan kehilangan idealismenya jika sudah masuk dunia politik. Betul sekali Kak. Ya itu gitu. Apa? Ya kita sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa berarti anak muda gitu. Yang bakal meneruskan ke depannya juga. Ya kalau misalnya kitanya masif ya, itu udah jadi contoh yang nggak baik gitu loh. Betul sekali dari Kak Aika. Jadi ya dimulai dari diri kita sendiri lah kalau sekarang itu. Oh, Kak Rahman katanya unmute tapi nggak diterima. Coba Kak Rahman mungkin bisa tolong diterima. Ini Kak Jas sudah ini katanya. Halo Kak Rahman. Sudah saya terima tapi nggak bisa. Iya Kak Rahman, bagaimana? Bagaimana Kak Rahman? Sudah diterima tapi nggak bisa katanya Kak Falah. Iya, Kenapa ya? ini saya sudah buka.
ada masalah kayaknya ini katanya. Iya. Mungkin kalau misalnya nggak bisa di kolom chat aja karena nanti coba saya bacain gitu. Nah, ini ada dari Kak Malik. Kak Malik, Kak Haikal. Saya pengen dengar visi misi, tapi masih nunggu jubirnya yang menyampaikan. Cina. Waduh. Coba Karaman bisa dicoba lagi? Halo Kak Rahman. Aduh, udah Ya, saya untuk Kak Rahman, bagaimana? Tapi udah saya coba tapi belum bisa. apa ya? Coba mungkin bisa di kolom chat aja Kak kalau misalnya emang tidak bisa. Kenapa ya? Atau mungkin Kak Falah nih. Ayo Kak Falah. Aduh, Kak Falah nih mau mengeluarkan ini ya perspektifnya, ide-idenya nih buat anak muda gimana Kak? Ya, bagaimana? Kak Rahman, Nih, sudah? mungkin Kak Falah mau ini mau karena ini kita diskusi nih Kak. Ayo Kak Falah juga kalau misalnya mau ini mau nanggapi nih. Ada nih udah ramai nih Kak di kolom komentar nih. Ini kita dari Iya. kebahagiaan masuknya ke politik gitu ya. Karena ya Iya. betul sekali politik itu jadi hal yang bikin kita ruwet, stres. Tapi tetap balik lagi, kita harus tetap kritis, kita harus tetap aware sama keadaan politik kita, tapi tetap kita harus bahagia ya guys ya. Jangan sampai politik membuat kita stres. No, justru kita nggak apa, kita harus kritis, kita harus aware sama negara kita, sama bangsa kita, tapi tetap kita bahagia dengan cara tadi yang udah saya sampaikan mukanya langkah-langkahnya. Iya, oke baik. Mungkin untuk Kak Rahman bisa nanti melalui chat ya di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman sekalian, dikarenakan masih banyak waktu ya, kita sampai jam 9, ada yang ingin berpendapat ataupun ingin berdiskusi kembali dengan Kak Alwi dan teman-teman sekalian. Nih Kak Nelly lagi, kasihan. Oke, Bunda Kak ya Nelly. bentar ini Kak Siti Amira nih. Jangan sampai hal-hal negatif membuat kita hilang fokus untuk membahagiakan orang lain melalui hal-hal sederhana. Betul sekali. Semua itu berawal dari hal kecil guys ya. Karena orang-orang di sekitar kita juga, itu mereka bangsa Indonesia juga kan. Nah, dari hal-hal kecil kayak gitu, tetap bahagia. Tapi tetap harus kritis. Boleh, siapa lagi Kak Falah tadi? Kak Nelly ya? Oke, Kak. Yuk, Kak Nelly. Mungkin gini ya, Kak. Sedikit nih kan jawab. Mungkin dari teman-teman ada nih yang mau nanggepin tentang apa yang saya tanyakan gitu kan. Karena ini kan forumnya discuss nih ya tadi katanya kan, Kak. Betul. Jadi mungkin bisa nih teman-teman semua bisa on mic. Maaf nih Kak ya, mungkin saran dari aku gitu kan. Biar kita sama-sama discuss nih. Karena menurutku tentang politik ini banyak nih pemuda-pemuda yang ingin ikut andil, tapi mereka tuh nggak tahu nih cara mereka menyampaikan. Bahkan kayak saya nih sebenarnya nggak begitu paham tentang politik, tapi seiring waktu saya sering bertanya tentang politik, saya sering kontribusi tentang apa masalah-masalah politik kayak gini. Jadi sedikit tidaknya saya tahu gitu kan Kak. Mungkin dari teman-teman itu ada yang mau menyanggah nih pendapat saya. Mungkin ini forumnya yang bisa kita jadikan. Ini pendapat saya. Mungkin dari pendapat teman-teman ada yang bisa lebih terbaru gitu ya kan Kak. Gitu. Menurutku gitu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menyanggah gitu. Ayo silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau nyanggah atau apa, gimana nih? Boleh, ayo kita diskusi nih, masih ada waktu juga kita nih. Iya. Dan ya ini, karena kita masih ada waktu, mungkin untuk merelevansi antara materi pada malam ini yang dibawakan oleh Kak Alpi, ya alangkah baiknya nanti coba dari segi pertanyaan, mungkin kita lebih keselarasin dengan tema itu ya. Karena untuk diskusi politik memang itu sangat penting untuk generasi kita. Dan mungkin
kita akan lebih menselaraskan antara mungkin dari pertanyaan politik dengan tema-tema yang tadinya dibawakan oleh Kak Afri mengenai bagaimana menjadi generasi muda yang lebih bahagia gitu, menyiapkan hidup yang lebih bahagia gitu. Mungkin dari Nah, teman-teman betul ada sekali yang tuh. mau tanya lagi? Ya, teman-teman. Ya, Nah, ataupun yang kalau itu lainnya. kita iniin politik sama Kita kebahagiaan sini juga. Kak Adelta. Ya, boleh Kak Adelta. Agendanya ya. Ya, boleh Kak Adelta. Alvin, tadi pembahasannya kan tentang kebahagiaan. Betul. Ya, kalau kita Gen Z atau anak muda tuh pasti bahas-bahasanya tentang cinta ya. Jadi gini Kak, saya pengalaman tuh gini. Ibarat kata-kata Kak Alwi tadi kan kita itu harus menerima takdir tuh. Kita harus berlapang dada. Tapi sedangkan orang yang kita kejar itu ibarat kata tuh kayak kita di bawah bumi tapi yang dikejar itu kayak bulan yang susah banget gitu. Kalau dari Kak Alwi sendiri nih, ada nggak sih tips-tips dari Kak Alwi gitu buat kita yang merasa rendah diri buat ngejar cewek yang tinggi banget gitu. Tinggi dalam artian itu bukan dalam harta, tapi kayak dari segi wawasan, keluasan dia dan juga gimana keterampilan dia dalam bersosialisasi gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, wah kita bahas lagi tentang cinta nih. Wah, hal yang paling disukain Kak Pala. Oke, mungkin kita sangkut pautin sama yang tadi lagi ya, Kak Data ya. Bagaimana kalau misalnya kita suka sama seseorang yang value-nya lebih tinggi dari kita gitu. Nah, oke, aku coba bahas lagi ke yang tadi ya. Gini, buat kita mempunyai keinginan itu kan hal yang di dalam kendali kita ya. Hal yang di dalam kendali kita. Tapi tanggapan orang itu di luar kendali kita. Kita boleh punya keinginan buat, gue kayaknya suka deh sama cewek itu gitu. Nah, tapi yang pertama itu kita itu mungkin bisa ngelihat juga kalau misalnya kayak Kak Delta bilang tadi, wah tapi kayaknya susah. Ibaratkannya bumi sama bulan gitu. Nah, gimana caranya gitu? Yang pertama, mungkin kalau dari aku sendiri ya, kita sama-sama tingkatin value dulu, Kak. Kita sama-sama tingkatin value kita dulu. Nah, kalau misalnya kita nanti udah siap, nah cobalah kita ya kita coba buat deketin orang itu gitu. Tapi tetap kita harus ingat reaksi dia terhadap keinginan kita itu di luar kendali dia, di luar kendali kita. Jadi ya udah, yang bisa kita lakuin itu dari awal itu kita harus sudah siap nih bahwa apapun nanti jawabannya itu tuh di luar kendali aku. Jadi yang bisa aku lakuin cuma aku berusaha. Selama kita udah berusaha, kita coba dan seandainya dia ngasih respon yang nggak sesuai harapan kita, ya udah gitu. Kita harus berlapang dada karena ya itu kan di luar kendali kita gitu kan. Makanya dari awal juga kita harus udah ingat itu. Apapun nanti responnya, ya udah kita nggak usah stresin itu karena itu emang di luar kendali kita gitu. Yang bisa kita kendaliin apa? Tadi keinginan kitanya, yang keduanya itu juga sama persepsi kita terhadap penolakannya. Mungkin kita bisa juga melihat kayak, waduh, dia nolak gua nih gitu. Nah, misalnya nih persepsi positif kita bisa bilang kayak, ya berarti dia belum beruntung bisa dapetin gua gitu. Nah, kayak gitu. Atau mungkin nanti ada orang yang lebih baik yang bisa nemenin gua kayak gitu. Itu banyak hal yang emang bisa kita jadiin buat bikin pikiran kita terus positif gitu, Kak. Jadi mungkin ya itu, nanti ingetin value dulu kita, nanti kalau udah siap gitu dan mau coba buat bilang, ya udah bilang aja gitu. Tapi tetap harus ingat bahwa respon dia itu di luar kendali kita. Nah, kayak gitu mungkin Kak Data. Kalau dia jadi orang, aku juga orang. Nah, ini pemaksaan namanya, Kak. Nah, nggak apa, kita harus selaras dengan alam. Apa yang alam kasih, apa yang takdir kasih, ya udah kita terima. Yakin itu yang terbaik gitu. Soalnya kalau misalnya kita terus kekeh sama kemauan kita, takutnya nanti stres, bukan takutnya, emang benar, nanti yang keluarnya itu emosi-emosi negatif. Nah, itu nggak baik gitu loh. Kita harus tetap bahagia.
walau tak bersama dia. Ya, kayak gitu mungkin Kak Delta. Ayo mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau diskusi lagi atau bertanya lagi, silahkan. Oh, ini dari Kak Resti sama Kak Mira. Boleh dari Kak Resti dulu mungkin tadi karena duluan ngangkat tangan. Ya, boleh Kak Resti. Oke, Langsung terima kasih banyak Kak Fala sama Kak Alwi yang sudah memberikan kesempatan ya. Jadi aku mau bertanya nih Kak, menurut Kakak, Kak Alwi, apakah semua hal negatif itu bisa dipositifkan? Nah, apakah baik demikian? Terima kasih. Oke, pertanyaannya, apakah semua hal negatif itu bisa dipositifkan gitu? Kembali lagi sama yang tadi aku bilang, sebenarnya setiap kejadian itu dia tuh netral, tapi dia bisa positif atau negatifnya itu tergantung persepsi kita gitu. Nah kayak gitu. Jadi seburuk apapun itu kejadiannya, sebenarnya kita masih bisa memandang semuanya itu dari perspektif positif gitu. Selalu ada, aku yakin selalu ada selalu ada kesempatan buat kita tuh berpikir positif gitu. Meskipun ya kita lagi sedih-sedihnya banget, kita lagi jatuh-jatuhnya banget, emang itu berat, pasti berat gitu. Tapi ya gitu, selalu ada selalu ada kesempatan, selalu ada alasan buat kita tuh kasih alasan positif ke pikiran kita gitu. Pasti ada kalau menurut aku sendiri kayak gitu Kak. Waduh, sedih banget. Rasanya nggak bisa ikut diskusi, mau diketik terlalu banyak, kesan juga kurang seru. Wah, kayaknya kita bisa adain diskusi di luar ini ya Kak ya. Kalau lebih seru kayak ini, kita bahas-bahas ini. Nanti kita usulin nih ke Sandi Nation. Nah, gitu mungkin Kak Resti, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Waduh, ini gimana nih Kak Resti nih? Sudah terjawab atau belum? Iya, Kak Resti bagaimana dari jawaban Kak Alwi? Sepertinya Berarti, sangat inspirasi. oh ya, sudah terjawab Kak. Berarti baik ya untuk kita bisa mempositifkan hal negatif, walaupun mungkin untuk bisa dibilang untuk sekarang ini susah buat kita generasi Z ya. Betul sekali. Selalu ada alasan untuk kita berpikir positif. Apapun itu. Selama kita mau menghadirkan pemikiran-pemikiran positif di diri kita, bakal ada alasan, bakal ada kesempatan juga buat hal-hal positif itu hadir di pemikiran kita gitu. Pasti. Oke, Tadi siap. Kak Terima Siti kasih Amira Kak ya, Alwi. angkat tangan, Semoga kita bisa terus. Ya, sama-sama Kak. Ya mungkin Kak Siti Amira tadi raise hand ya? Iya, iya. Boleh Kak Siti Amira silahkan. Oke, mungkin aku nggak mau bertanya ya, cuma mau ngasih sedikit tanggapan soal apakah semua hal negatif itu bisa dipositifkan. Nah, jadi di hidup kita itu kan ada hal positif dan negatif ya. Nah, kalau semua hal kita positifkan, menurut aku nih, kita tuh nggak bisa merasakan sisi yang membuat kita tuh jadi manusia sempurna. Karena eh, misalkan nih kita sedih, ya udah kita ekspresikan aja gitu. Banyak hal yang sebenarnya negatif dalam artian tidak semuanya berdampak ke negatif. Contoh ya teman-teman, misalkan teman-teman stres nih, stres soal kuliah. Nah, tapi teman-teman ngerjain terus nih apa yang teman-teman bikin stres. Nah, itu stres negatif, stres positif namanya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat stres itu kan nggak baik ya. Nah, tapi karena tadi kita tetap ngerjain hal tersebut, nah itu jadi stres positif gitu. Nah, tapi ada juga yang misalkan kalian dikasih tugas nih, kalian stres banget sampai itu mengganggu hari-hari kalian gitu. Kalian nggak ngerjain hal itu. Dan itu tuh jadi stres negatif, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang negatif, tapi
apa ya, tapi bisa kita nikmatin gitu. Contohnya nih, misalkan ada yang mau minjem 100, nah kan kita nggak bisa ya berpositif thinking gitu, atau ada orang yang mau nipu kita. Nah itu kan kita harus waspada, kita harus overthinking dulu nih ya. Ini kita harus menganalisis dari segi negatif dan positifnya. Gitu aja sih, Alwi. Thank you. Wah, baik. Terima kasih banyak nih Kak Mira ini udah ngasih tanggapan juga. Karena BTW guys, Kak Mira ini beliau adalah lulusan psikologi juga, jadi beliau pasti lebih paham lah tentang semua ini. Nah, betul kata Kak Mira tadi. Jadi sebenarnya it's okay berarti kalau kita buat stres itu, tapi tetap stresnya itu ada yang stres positif, ada stres negatif gitu. Dan oh iya, buat sedih itu it's okay gitu ya guys ya. Seperti kata Kak Mira tadi, kasih Kak Mira yang bilang tadi. Wah, baik, terima kasih banyak Kak Mira atas tanggapannya. Sangat luar biasa Sama. tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Amira atas tanggapannya, sangat banyak sekali insight yang kita bisa ambil. Untuk itu, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi mengenai dari materi yang dipaparkan oleh Kak Alwi? Oke. Iya. Ya Kak Resti mau bertanya lagi? Ya. Oke. Sudah cukup Kak? Oh, cukup baik. Terima kasih Kak Resti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mengenai tadi yang dipaparkan oleh Kak Alwi? Terima kasih banyak atas jawabannya di waktu diskusinya. Sama-sama, Kak Nelly. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya untuk berdiskusi kembali. Iya. Mungkin kalau sudah ada yang, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, kita langsung ke sesi berikutnya, Kak Alwi ya. Baik, siap Kak Farah. Ya. Karena memang sudah ingin jam 9 dikit lagi. Langsung saja, untuk selanjutnya sebelum kita tutup acara, mungkin alangkah baiknya kita sesi foto bersama dulu ya. Untuk Kak itu, Farah, ya. mohon maaf, mungkin aku mau izin closing statement sebentar ya, sedikit aja. Oh, boleh banget Kalwi. Mungkin Ya, untuk Kalwi bisa langsung. baik Kak Farah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja sedikit sharing-sharing yang saya berikan tadi. Sebenarnya saya di sini nggak expert di bidangnya, tapi saya mencoba sharing-sharing aja gitu. Dan makasih juga nih teman-teman tadi yang sudah aktif banget semuanya, yang nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Mungkin tadi Kak Nelly, ada Kak Rahman, Kak Restiani, Kak Hayatun Nufus, Kak Delta, Kak Siti Amira, terutama yang udah ngasih tanggapan juga, ngasih ininya juga, Kak oh iya Kak Malik, Kak Haikal Akbar, wah semuanya pokoknya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, kayak Nufus gitu. Ya intinya makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing kita di malam hari ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ungkapan yang mungkin tidak berkenan gitu di hati kakak-kakak sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Ya, terima kasih Kalwi. Ya, mungkin langsung sesi selanjutnya ya. Dan juga untuk teman-teman terima kasih banyak juga atas waktunya, dan mungkin tadi banyak banget insight yang kita bisa ambil di malam hari ini. Lalu sesi ke selanjutnya untuk teman-teman, karena kita akan sesi dokumentasi nanti oleh Kak Jaswan yang memandu. Untuk itu kita on cam semua kali ya, agar nantinya enak dilihat. Boleh untuk teman-teman bisa langsung on cam? Ya,